Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kini kita akan memikirkan aspek berikut dari seorang pemimpin. Sekarang kita akan membicarakan pemimpin yang berintegritas. Sesudah pemimpin yang visioner, yang bermutu, sekarang kita bicara integritas. Sesuatu yang semakin hari semakin langka di dalam kehidupan ini. Karena semakin hari semakin mudah kita menemukan orang yang justru tidak memiliki integritas. Sehingga sulit mencari orang yang layak dipercaya yang berintegritas. Apa tentang integritas di dalam pengertian Alkitab? Dalam Ayub pasal yang kedua ayat yang ketiga. Ayub 2 ayat 3 dikatakan begini, firman Tuhan kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Saudara, tentu kita tidak akan berbicara tentang Ayub di dalam pergumulan kehidupannya, tetapi kita mau berbicara tentang Ayub di dalam kualitas integritasnya. Integrity yang dipakai dalam bahasa Inggris itu ada mencerminkan apa yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjauhi kejahatan. Ini menjadi menarik. Orang yang berintegritas adalah orang yang menjauhi kejahatan. Nah, kalau begini, apa yang menjadi perlu di dalam integritas itu? Menjauhi kejahatan itu. Ya, ini dekat-dekat dengan berbagai aspek. Misalnya sejalan antara kata dan perbuatan. Itu integritas. Artinya, apakah Anda bisa dipercaya bahwa apa yang kau katakan itu adalah kebenaran? Bahwa apa yang kau katakan itu adalah benar dan benar-benar akan kau lakukan. Seperti itu. Sehingga layak untuk membuat satu gentleman agreement, kan gitu. Mencari orang seperti ini kan sulit. Karena jangankan memegang kata-katanya. Seringkali kontrak yang sudah tertulis lengkap dengan klausulnya. Coba diakali. Supaya terhindar dari kewajiban. Ironis. Dan ini orang Kristen. Dan ini bisa orang gereja. Dan bahkan bisa saja pendeta dan seterusnya. Saudara-saudara, terlalu panjang, terlalu banyak kekecewaan di dalam berbagai lingkungan yang berbisnis di gereja. Sampai ada orang bilang, udahlah pokoknya kalau bisnis jangan sama orang gereja. Akhirnya jadi nggak enak kan gitu ya. Padahal kalau bisa dengan orang gereja tentu lebih baik. Tapi kalau mengecewakan memang itu repot. Nah hanya saja memang sekalipun mengecewakan, kalau bisnis di luar bukan dengan orang gereja, rasanya masih lebih bisa terima. Nah itu yang sebetulnya membuat orang sangat kecewa berat kalau itu terjadi di dalam gereja. Karena berpikir apa yang dikatakan, dibicarakan yang menjadi semangat bersama adalah satu yang benar. Yang pasti akan dijaga, yang pasti akan dilakukan. Dan tidak mungkin dilupakan, tidak mungkin dikhianati. Tetapi ternyata fakta adalah pengkhianatan yang menjadi nyata. Ironis kan? Maka banyak kemudian seperti yang saya katakan tadi. Orang kemudian menjadi kecewa. Kok begitu? Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Integritas menjadi sesuatu yang perlu untuk kita pikirkan bersama. Bagaimana antara kata dan fakta yang dilakukan harus menjadi sesuatu yang sejalan. Karena jika tidak, itu adalah sebuah kejahatan. Maka orang yang berintegritas dia mau menjauhkan diri dari kejahatan, artinya dia tidak akan pernah melanggar apa yang diucapkan. Dia tidak akan mengubah janjinya. Tetapi dia menanggung segala konsekuensi sekalipun akibat dari janji itu adalah satu hal yang pahit yang merugikan dia. Dia berani menanggungnya. Dia menerima itu. Itu yang perlu. Nah apakah kemudian dalam hidup kita? Kita berani memainkan peran yang sama? Apakah kemudian dalam hidup kita? Kita berani melakukan sungguh-sungguh apa yang menjadi kehendak Tuhan? Atau sebaliknya? Kita hanya hidup dalam kepalsuan-kepalsuan. Jadi integritas menunjukkan nilai yang luar biasa. Sehingga antara apa kata dan kelakuan itu menjadi sejalan. Kalau istilah kita suka pakai, jangan munafik kan begitu ya. Sehingga terlalu banyak sebetulnya di dalam hidup kepemimpinan kita melihat banyak pemimpin-pemimpin yang munafik. Mereka tidak pernah melakukan apa yang mereka katakan. Ironis. Mereka berkata jangan ini, tapi mereka begitu. Bukankah dengan mudahnya kita akan menemukan orang munafik dalam kehidupan keseharian ini? Perilaku para pemimpin yang tidak terpuji. Dengan mudah kita akan menemukannya. Sehingga dalam pemimpin bermutu ada beberapa bagian akses atau aspek dari ini yang coba kita juga sudah diskusikan. Jadi yang pertama adalah keseimbangan antara kata dan fakta.
Keberanian untuk mengucapkan dan menanggung segala konsekuensi akibat dari apa yang dikatakan. Dan dia tidak melarikan diri dari sana. Sehingga dia menjadi orang yang tidak munafik. Yang kedua, katakanlah A untuk A, B untuk B. Ini kebalikan dari yang tadi. Sehingga dia menjadi orang yang dipercaya. Saya kira ini menjadi perlu. Menjadi orang yang dipercaya adalah kegairahan untuk hidup benar. Maka dia tidak mau menyerempet ke dalam kejahatan, apalagi terjebak dan rusak di sana. A adalah A, B adalah B, apapun konsekuensi yang harus ditanggung. Harus dijalankan, harus diwujudkan, dan dia berani untuk bertanggung jawab pada apa yang dia ucapkan. Ini perlu. Sehingga baginya sekali lagi, lebih baik rugi daripada untung tapi mengingkar janji. Daripada untung tapi berlaku tidak jujur, melanggar ucapan sendiri. Kita mulai membayangkan alangkah indahnya hidup ini, alangkah indahnya keseharian kita kalau kita bertemu dengan orang yang bisa dipercaya, bukan? Yang berkata A untuk A dan B untuk B, tidak plus, tidak min. Dan alangkah amat sangat luar biasa indahnya kalau itu adalah para pemimpin bangsa. Pemimpin yang memimpin kita. Pemimpin yang menolong kita untuk melakoni seluruh lini kehidupan kita. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang penuh dengan kesukaan. Hidup yang penuh dengan kelimpahan. Saudara-saudara yang kekasih, ini harus kita pertandingkan di dalam kehidupan kita. Kita mesti terus berdoa dan berupaya supaya dalam hidup kita boleh menjadi orang yang bisa dipercaya. Kadang-kadang saya suka ironis ya kalau ada orang bilang begini, Pak, saya itu sama orang Kristen tapi ketipu. Sorry loh Pak, saya berurusan banyak dengan orang tidak Kristen tapi malah mulus tuh. Saudara-saudara, fakta yang tidak perlu dibantah karena memang fakta itu nyata. Selalu ada orang-orang seperti itu di kehidupan ini. Tetapi yang menjadi persoalan adalah, apakah kemudian kita memukul rata semuanya? Lalu kemudian kita menjadi kecewa. Lalu menganggap semua orang seperti itu? Saya kira kan juga tidak. Karena itu memang yang diperlukan adalah sebuah kehati-hatian. Sebelum kita menentukan pilihan dengan siapa kita akan bekerja sama, atau siapa yang bisa kita percaya. Track record orang itu kan kita mesti mau tahu. Tidak peduli apa agamanya. Tapi bagaimana track recordnya? Karena Alkitab sendiri pun berkata, pohon dikenal dari buahnya. Orang dikenal dari perbuatannya. Bukan agamanya. Jadi, saudara-saudaraku yang kekasih, pemikiran-pemikiran seperti ini perlu untuk ditumbuh kembangkan. Sehingga betul-betul menjadi satu kegairahan kehidupan. Bagaimana perjalanan kehidupan ini kita lakoni. Menjadi orang yang dipercaya. Karena menjadi orang yang dipercaya itu senang sekali loh. Itu luar biasa bahagianya. Menjadi orang yang dipercaya itu sangat-sangat indah. Karena dipercaya itu sudah gak ada yang lebih nikmat lagi dari itu dalam hidup ini. Karena menjadi orang yang dipercaya itu wow. Itu amat sangat luar biasa itu. Menyenangkan, amat sangat luar biasa itu. Hebat. Dan itulah yang harusnya kita rindukan dalam kehidupan kita. Itulah yang harusnya kita jalani dalam hari-hari kita. Maka mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Menjadi orang yang bisa dipercaya. Saudara, itulah integritas yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Sehingga kita betul-betul berjalan di dalam seluruh aspek ketegasan sikap, iya untuk iya, tidak untuk tidak. Itu menjadi bagian yang melapisi sikap di dalam kehidupan kesejatian kita. Dan kita terus bertanding untuk menghindar supaya tidak terjebak pada kemunafikan. Di mana kita menipu ria, berakal bulus ria untuk sebuah kenikmatan yang bersifat sementara. Karena jangan lupa, kalau kau munafik, hari ini mungkin kau bisa mengambil keuntungan dari situ. Dari kepalsuan itu. Tapi awas, malapetaka akan terus mengikutimu. Engkau tidak akan pernah puas mendapatkan atau menikmati apa yang kau dapatkan. Engkau akan penuh dengan penyesalan dan kesesakan. Karena itu jangan tenggelam dan terbenam di situ. Perhatikan. Tapi sebaliknya jika engkau mengatakan ya untuk ya, tidak untuk tidak, penghargaan akan datang kepadamu. Maka apa yang kau dapat dengan hasil keringatmu? Engkau akan bisa nikmati di kehidupanmu. Karena itu buah dari integritasmu. Alangkah indahnya. Maka kedua aspek tadi harus saling mengisi. Dengan demikian kita berjalan di dalam integritas, yaitu menjauhkan diri dari kejahatan. Karena adalah dosa bermunafik ria. Tapi yang benar A untuk A, B untuk B. Sehingga itu berarti kita punya sikap berjalan di kebenaran. Yang ketiga yang perlu kita pikirkan adalah jujur, saudara. Bukankah ya untuk ya, tidak untuk tidak itu jujur? Itu lebih berkait memang kepada prinsip dan sikap.
Tentu ada korelasinya dengan kejujuran. Tetapi jujur lebih kepada di mana kemudian saudara mengalami sesuatu, mendapatkan sesuatu yang orang lain tidak tahu. Saudara bisa berdusta, bisa. Dan saudara toh tidak punya kewajiban katakanlah untuk berkata benar. Ya, selain kewajiban oleh firman Tuhan tentunya. Karena firman Tuhan mewajibkan kita untuk berkata benar. Saudara dalam konteks itu tidak punya kewajiban. Saudara bisa tidak jujur. Dan orang tidak akan tahu itu. Tapi kemudian batin saudara sih gelisah. Memang dia tidak tahu. Tapi apakah bisa aku diam saja? Hati saudara gelisah. Kemudian berpikir dan bertanya-tanya. Bagaimana seharusnya aku melakoni kehidupanku? Bagaimana seharusnya aku menjalani hari-hariku? Supaya aku tidak terjebak. Dan akhirnya aku menjadi korban dari sebuah ketidakjujuran. Sehingga aku tenggelam di situ. Nah ini yang perlu kita pikirkan saudara. Sehingga bagaimana kita melakoni keseharian kita. Melakoni kehidupan kita. Sehingga kita tidak menjadi umpan dalam kehidupan itu. Kita tapi betul-betul menjadi orang yang luar biasa di keseharian kita. Orang yang jujur. Dalam sikap kata-kata kita bisa dipercaya. Sekalipun pasif. Tapi kita tahu bagaimana itu harus dilakoni. Nah ini yang harus kita jalani. Nah jadi saudara yang kekasih. Kejujuran akan memberikan nilai diri yang tertinggi. Dikenal sebagai orang jujur. Wow. Dikenal sebagai orang yang pegang konsep atau pegang prinsip. Itu menyenangkan. Apalagi kemudian dikenal sebagai orang yang jujur dalam kehidupan. Wow itu luar biasa. Pertama Anda tidak munafik. Kedua Anda bisa dipegang omongannya. Orang yang memiliki integritas. Ketiga Anda terkenal jujur. Tidak memanfaatkan situasi apapun. Untuk keuntungan diri. Jujur dalam bereaksi. Jujur dalam mencermati. Jujur dalam memberikan pendapat apapun dalam kehidupan ini. Alangkah menyenangkannya saudaraku. Nah oleh karena itulah. Bagaimana di dalam pergumulan kehidupan itu harus kita lakoni. Tiap pemimpin harus memainkan peran itu. Tetapi jangan lupa. Ketika kita menjalani itu tidak berarti semuanya akan berjalan dengan mulus. Seperti apa yang diceritakan juga dalam kitab Ayub. Karena setan akan terus mengutak-atik. Berusaha untuk kita menjadi orang yang bermunafik ria, kan begitu. Setan akan terus menggoda kita. Untuk tidak perlu bertanggung jawab terhadap kata yang kita ucap. Kalau perlu kita robah di tengah jalan. Ya menjadi tidak, tidak menjadi ya. Saya kan gak ngomong gitu. Walaupun sebetulnya sudah ngomong. Cuman karena gengsi mau menang sendiri. Akhirnya kata-katanya tidak bisa dipegang. Nah perlu satu keseriusan, perlu satu kesungguhan untuk mencermati semuanya. Bagaimana kemudian kita berjalan dalam hari-hari kita supaya kita sungguh-sungguh menjadi seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini perlu. Mari kita mainkan peran itu dalam kehidupan kita. Dalam keseharian kita. Bagaimana kita bisa melakukan yang perlu. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang penting. Dalam hidup ini membuat kita menjadi orang penting. Karena integritas yang kita miliki. Menarik bukan? Setan akan berusaha membuat engkau untuk tidak jujur. Dengan coba menggelitik. Untuk berkata, itu kan bukan urusanmu. Coba menggelitik. Dengan berkata, jangan mau. Saudara-saudara, selalu ada yang seperti itu. Sehingga di dalam kehidupan kita jangan sampai kita terjebak di sana lalu kita menjadi kacau balau. Tetapi bagaimana kita bisa melakoni semuanya dan melakukan kehendak Tuhan? Supaya apa yang kita lakukan adalah kebenaran. Karena itulah kejujuran harus mewarnai hari-hari kita. Sehingga kita tidak munafik antara konsep atau sikap tegas kita. Untuk ya, tidak, dan kejujuran kita. Itu saling mengikat, menumbuh kembangkan. Semangat untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Membuat kita selalu bertanding dalam kehidupan untuk menjauhkan diri dari kejahatan. Nah mari kita lihat diri kita, hidup kita, hari-hari kita. Di dalam kita memainkan peran kita. Menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Seperti apa sih kita? Ayo kita nilai diri kita. Menjadi kepala rumah tangga seperti apa kita. Berikan ruang istri dan anak-anak untuk menilainya. Menjadi kepala di kantor seperti apakah kita. Beri kesempatan bawahan untuk mencermatinya. Mungkin kita akan kaget. Kalau sampai kita dianggap orang yang pelin-pelan. Kita dianggap orang yang tidak jujur. Dan akhirnya justru kita disebut munafik. Ironis kan? Mungkin kalau kita pimpinan anak buah tidak berani berbicara itu depan kita. Tapi di belakang. Menyakitkan juga. Kalau yang mereka katakan itu benar tentang kita yang jelek. Jadi artinya mereka bicara benar tentang kejelekan. Kan gak enak. Tapi kalau mereka menjelekkan padahal kita yang benar. Tidak menjadi mengapa. Harga diri kita akan teruji. Karena orang tahu. Kebenaran sejati tidak bisa. Tidak akan diketahui. Pasti
Nah jadi di dalam bagian-bagian seperti inilah integritas itu perlu dipertahankan dalam kehidupan kita. Sehingga godaan-godaan seperti apapun yang datang tetap pada prinsip, tetap pada posisinya. Dia tidak akan lari, dia tidak akan berubah. Dia tidak akan jujur hanya karena satu situasi. Tapi dia bertanggung jawab pada tiap apa yang dikatakannya dengan menanggung segala konsekuensi dan terus berjalan melakoni hari-hari yang harus dijalani. Saudara-saudara, kalau kita begini kan kita jadi orang yang gentle istilahnya ya. Orang yang akan dikagumi orang lah. Tiap suami yang bisa dipercaya istri akan memberikan ketenangan pada istrinya. Kemanapun, dimanapun suaminya pergi dan berada. Yang tidak, tentu sebaliknya. Kegelisahan selalu mengancam. Kecurigaan tidak akan pernah berhenti dan bertanya-tanya. Mau apa, mau kemana, dan kenapa? Lalu keributan akan menjadi menu sehari-hari yang tidak bisa dihindarkan. Ini mengerikan, tapi itu faktanya. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita perlu memikirkan dengan serius akan keseharian kehidupan kita, supaya kita bisa sungguh-sungguh melakoni kehendak Tuhan kita. Dan hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang seturut dengan kehendaknya. Jadi, jujurlah dalam hidupmu. Punyalah prinsip untuk menjadi orang yang dipercaya. Dan jangan lupa, jangan terjebak pada sikap yang munafik itu. Sekarang kita akan melihat dulu, saudara, betapa banyaknya pemimpin-pemimpin yang tidak seperti itu, yang tidak memiliki sikap seperti itu. Itu sebab tadi saya katakan, terlalu banyak dan terlalu mudah kita menemukan pemimpin yang berkata A bertindak B. Terlalu mudah kita menemukan pemimpin yang sepertinya bersimpati kepada orang miskin, tapi sejatinya menjual orang miskin untuk keberuntungan diri. Mendadak memperhatikan yang di bawah hanya karena mau maju, supaya dipilih menjadi calon yang menang. Ironis, habis itu tidak terlihat lagi. Maka masa-masa kampanye begini dengan segera, dengan mudah kita akan menemukan betapa munafiknya banyak orang, betapa munafiknya banyak calon-calon pemimpin. Ya. Yang seringkali secara gelap mata terus mempromosikan diri. Padahal perilakunya, hidupnya sehari-hari. Banyak yang kecewa melihatnya. Kadang-kadang kalau saya pikir-pikir orang apalagi bilang, mari kita bersikap tegas. Kita harus tegas terhadap republik ini. Kita harus tegas terhadap NKRI. Tapi dalam tindakannya nggak begitu tuh. Dia justru mengancam, membahayakan misalnya. Ironis kan? Berapa ratus juta rakyat Indonesia. Kalau semua bisa menangkap itu, mengerti itu. Dan mereka melihat ini munafik. Berapa ratus juta mulut yang akan mencaci maki, menyumpahi orang-orang yang seperti itu. Maka itu, tiap pemimpin harus sadar diri betul. Tahu menempatkan dirinya. Supaya membangun integritas dalam kehidupannya. Lebih-lebih lagi, rohaniawan. Kalau sampai pemimpin tidak bisa dipercaya, sudahlah orang bilang itu pemimpin dunia. Tapi kalau rohaniawan, para pendeta tak lagi bisa dipercaya. Lalu apa lagi yang mau terjadi? Ini mengerikan sekali nih. Sudah terlalu banyak keluhan-keluhan. Beda antara yang apa dikatakan dan dilakukan. Tapi itu pun saya bilang tadi, fakta tidak terbantah. Selalu bicara tidak perlu harta, tapi hidupnya tumpukan harta. Selalu bicara mengasihi orang miskin, tapi sendiri tidak berbagi untuk orang miskin. Selalu berbicara tentang semangat melayani Tuhan yang luar biasa, tapi di otaknya, tujuannya, khotbahnya, uang melulu yang didiskusikannya. Hah, ngeri sekali. Tapi itu menjadi sesuatu, fakta yang tidak bisa kita tutupi. Dan memang tidak perlu. Itu fakta yang terbuka lebar. Dilihat orang lain yang beragama lain. Karena itulah dibutuhkan pemimpin yang berintegritas. Hamba-hamba Tuhan yang memiliki integritas. Yang selalu mau menjauhkan diri dari kejahatan dengan tidak bermunafik ria. Yang selalu menjauhkan diri dari kejahatan dengan menjaga perkataannya. Ya untuk ya, tidak untuk tidak. Yang selalu menjauhkan diri dari kejahatan dengan memelihara kejujuran dalam hidupnya. Dan selalu jujur dalam tiap aspek kehidupan. Semoga Anda dan saya ada di sana. Melakukan hal yang sama. Diinspirasi oleh kebenaran firman Allah. Dan hidup kita menjadi hidup yang luar biasa. Semoga Anda menjadi pemimpin yang patut diperhitungkan. Semoga Anda menjadi pemimpin yang memberi inspirasi kepada dunia ini. Pemimpin yang berintegritas. Biarlah kiranya untuk mencari orang seperti itu. Orang-orang Kristen menjadi contoh yang utama. Semoga ini doa saya. Sekalipun ada ketakutan terhadap realita. Karena terlalu banyak orang Kristen yang ternyata tak memiliki integritas di kehidupannya. Semoga jadi pikiran saudara, perenungan saya. Mari kita mulai dari diri kita. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu untuk cinta kasih dan pemeliharaanmu. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami, supaya di hidup kami boleh senantiasa memuliakan namamu, melakukan apa yang menjadi kehendakmu, sehingga sungguh-sungguh di dalamnya nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan. Bapa dalam surga, kami serahkan segenap hidup kami dalam tanganmu, jadikan kami orang-orang yang memiliki integritas khususnya dalam konteks kepemimpinan, supaya kami sungguh boleh menjadi berkat dan bukan batu sandungan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.